Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, khususnya ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan dan para aktivis dan mujahid dakwah Muhammadiyah Aisyah di Alabiu dan bahkan datang dari daerah-daerah lain. Tadi saya berdampingan dengan Bapak yang berasal dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia tadi disebut untuk pertama kali. Namun saya merasa sudah pernah ke Alabiu, paling tidak dalam mimpi. Kebetulan di Jakarta saya bergaul dengan tokoh yang berasal dari daerah ini, khususnya Kiai Haji Amidan Sabrah yang pernah menjadi Dirjen Bimas Islam dan juga salah seorang ketua di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu saya bertekad, ini kunjungan pertama tapi bukanlah yang terakhir. Kalau tidak salah dulu pernah ke Tabalong dan pernah mampir juga di Kandangan, menikmati ketupat yang enak sekali. Nah, tadi saya simak imam kita, mana beliau? Oh ya, beliau tadi nggak terlalu tinggi ya. Pada rakaat pertama membaca rangkaian ayat-ayat suci di surat apa itu? Di surat apa? Al-An'am. Al-An'am ya. Yang secara sekilas ya, saya memahami mengandung ayat-ayat tentang semesta. Sekarang ada buku ayat-ayat semesta ditulis oleh seorang ilmuwan Muhammadiyah, Profesor Dr. Agus Purwanto, sahabat baik saya, mantan aktivis IMM, karena bidang beliau adalah fisika dan astronomi. Nah, di ayat tadi itu ya, saya tidak hafal secara lengkap, berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian waktu, peralihan antara az-zulumat wan nur ya, sampai kepada ada isyarat tentang masa waktu atau ajal pada waktu tertentu, ajalan musamma, sampai kepada ya, menjelaskan tentang kehidupan umat-umat dahulu kala ya.
bagus sekali dibaca mulai ayat Al-An'am ayat 1 ya. Oh itu ayat 1 ya. Maka tadi saya berpikir untuk mengangkat pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini, bolehlah nanti 1-2 pertanyaan kalau cukup waktu ya. Saya maunya sih sampai zuhur, tapi ada acara lain, dan mengantisipasi jalan tidak macet menuju bandara Banjarbaru atau Banjarmasin. Nah, tentang waktu ya, apalagi pada awal tahun 2025 ini gencar di media sosial ya, pemberitaan tentang fenomena alam semesta yang sangat menarik ya. Saya mungkin baru setelah ini mencoba mendalami terus bertanya kepada ahlinya. Antara lain ada fenomena semesta yang tidak sering terjadi, bahkan sekian puluh tahun atau abad baru terjadi lagi. Benda-benda langit yang berada dalam tata surya kita ya, yaitu matahari sebagai pusat, itu berada sejajar seperti berbaris gitu. Bumi, Mars, Venus, Saturnus, Merkurius, apa yang disebut dalam tata surya kita gitu. Dan kemarin seorang ahli menyatakan tata surya ya, seperti yang kita berada bumi dengan sekian planet dalam satu tata surya. Di alam semesta ini jumlahnya bukan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, tapi miliaran. Inilah alam semesta, miliaran. Ahli belum mampu untuk menghitung, dan teleskop alat untuk memantau itu belum cukup tersedia sekarang ini. Inilah al-alamin. Bahkan ada yang bertanya kepada saya dan saya tidak bisa jawab, apakah ada kemungkinan makhluk Allah yang berakal seperti manusia hidup juga di planet-planet lain atau di tata surya yang miliaran itu? Wallahu a'lam. Masa hanya di bumi ada manusia? Masa Allah yang maha kuasa tidak menciptakan makhluknya yang berakal seperti manusia mendiami miliaran ya, planet yang ada di jagat raya ini gitu. Nah, namun ya, yang pasti, bukan yang pasti, menurut ilmu pengetahuan juga jagat raya ini berkembang, bukan statis, bukan tetap, tapi berkembang ya. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, secara kebetulan pula ya, kalender Masehi dimulai 1 Januari pada tahun ini bertepatan dengan 1 Rajab. Berarti sekarang 5 Rajab ya. Ini saya lihat di screen 22 hari persis 27 Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya ini tentang waktu. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pentingnya waktu ya. Nah, tidak ada satu agama dengan kitab sucinya yang berbicara secara tegas tentang waktu kecuali Islam dengan Al-Quran. Bahkan dalam kitab suci umat Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas waktu. Wal asri, apalagi wal fajri, jangan fajar dulu, malam dulu. Wal lail, enggak ada wal isya. Wal fajri wal asri
wal laili wal fajri wad duha. Tidak semua waktu sholat disebut, tapi juga berhubungan dengan waktu wan najmi wasyamsi wal qamar. Ini kekuatan Islam dengan kitab suci Al-Quran. Jadi maka pesannya adalah kita harus memperhatikan waktu, dan kita harus mengisi waktu yang ajalan musamma dalam Al-An'am yang dibacakan tadi itu. Waktu tertentu bagi hidup kita di dunia. Dan bahkan Islam juga mengajarkan ibadat-ibadat, peribadatan semua terkait dengan waktu. Salat jelas, kita mauquta, ada waktu-waktunya. Tidak bisa kita menunaikan salat semau kita. Memang ada salat-salat sunnah, ya, baik ar-rawatib, an-nawafil, tapi tidak harus semua waktu kita boleh salat. Ada yang waktu kita haram melakukan salat. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya waktu, ya. Saya memahami wal asr itu, Profesor Vivi, bukan sekedar masa dalam arti luas, ya. Wal asri demi masa, kan, demi masa yang panjang itu. Tapi wal asri mengandung arti ya demi waktu asar, juga mengandung pengertian waktu asar, waktu yang sangat spesifik, sangat khusus. Namun oleh banyak orang, banyak ahli menyampaikan ini waktu kritis, waktunya pendek antara asar jelang matahari terbenam, ya. Dan sering pada masa asar berapa, 2 jam, ya, 2,5 jam atau sekitar 2 jam itu manusia lalai, manusia alfa, maka diperingatkan wal asri gitu. Bukan hampir semua peribadatan dalam Islam terkait waktu. Kapan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan terkait waktu? Lihat dulu, sudahkah masuk waktu Ramadan? Nah, ini nggak bisa dikompromikan antara ru'yat dan hisab itu. Maka nggak usahlah menjadi masalah, ya. Baik mengawali Ramadan dan mengakhirinya pada Idul Fitri, ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar, ya, Allahu yarham, sudah wafat, pernah datang ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu itu saya menerima, betulan ikut mendampingi saya Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Allahu yarham, almarhum juga. Pak Yunahar bertanya tentang pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar, ya, dunia, pernah mendirikan dan memimpin Jum'iyat Al-Ulama Al-Alami, Dewan atau Majlis Ulama Dunia, tentang apa, ru'yat dan hisab. Dr. Al-Qaradawi, saya ingat sekali, ru'yat nisbi, hisab qat'i. Jadi kalau ru'yat itu relatif, nisbi. Bahkan beliau mencontohkan, lihat gunung. Di sini saya belum pernah lihat gunung di Kalimantan Selatan, ya. Tapi sungainya besar-besar, ya. Dari mana itu sumber mata airnya? Mungkin bukan dari gunung, langsung dari bumi, ya. Tadi dibacakan juga ayat tentang itu, ya. Nah, beliau mengatakan lihat gunung dari jauh warnanya biru, tapi kalau kita dekati hijau, karena pepohonan itu hijau. Itulah ru'yat, mata indrawi yang terbatas. Tapi kalau hisab, sebenarnya ru'yat juga hisab itu, Prof. Tapi ru'yat bil aqli. Yang satu ru'yat bil aini, yang satu ru'yat bil aqli, dengan akal pikiran. Jadi kembali, kita menunaikan zakat, walaupun infak sedekah boleh sewaktu-waktu, tapi untuk zakat ada nisabnya. Haji ada waktunya. Ada yang pernah mengusulkan gimana, daripada membeludak di tanah suci, tempatnya terbatas,
Gimana kalau kita sepakati boleh menunaikan ibadah haji semesteran? Berangkat semester ini, nanti ada semester lain lagi gitu. Toh lokasinya nggak berpindah, tetap tidak bisa. Inilah Islam yang mengajarkan tentang waktu. Maka pesannya adalah perhatikan waktu, isilah waktu, dan inilah yang kemudian membawa manusia yang mengisi waktu dengan kerja. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau selesai dari suatu pekerjaan, jangan berhenti, lakukanlah pekerjaan lain. Maka enggak ada istilah liburan. Kemarin saya beri nasihat kepada santri-santri saya di pesantren modern internasional di Malela di Sumbawa, berlibur setelah akhir semester ganjil. Saya pesankan, liburan bukan istirahat, apalagi liburan adalah diam. Liburan adalah pergantian antara dua masa yang harus diisi dengan kerja dan kegiatan-kegiatan lain. Itulah fa idza faragta fansab tadi itu, jangan pernah berhenti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah Islam, agama yang mementingkan tentang waktu. Inilah yang seharusnya melahirkan kerja, melahirkan produktivitas. Dulu ya, banyak ditulis buku tulisan tentang kebangkitan bangsa Eropa, Renaissance, dan tulisan itu menyimpulkan karena etika Protestan, etika Protestanisme yang berbeda dengan Katolik. Protestan ini menekankan satu, kerja keras, produktivitas, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga penghargaan akan waktu, yang keempat penghematan. Inilah etika Protestan. Itulah yang membangkitkan Eropa dari kegelapan dan sampai sekarang walaupun mau berakhir memegang supremasi peradaban dunia, Eropa dan Amerika. Nah, sekarang bergeser ya, dari Eropa, dari Atlantik bergeser ke Pasifik. Maka dunia sekarang menyaksikan kebangkitan Asia Pasifik, terutama dengan kebangkitan RRT Tiongkok, the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur, dengan the rise of China, kebangkitan China. Maka sekarang pusat peradaban dunia tengah beralih. Di mana kita berada, Asia Timur, Indonesia berada, tapi pusat pertumbuhan dan kemajuannya agak ke utara, di China sana, RRT sana. Inilah dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Saya berpikir dan sudah mengajukan pikiran, abad yang akan datang itu akan agak turun ke bawah. Indonesia mungkin sampai ke barat, Afrika Selatan, karena kita belum dapat giliran ya. Saya pernah menemui Pak Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Saya membawa 7 tokoh Islam. Ada dari NU Kiai Agil Sirat, belum jadi ketua umum, dari Dewan Dakwah, dari Al-Wasliyah, dari IJMI. Saya waktu itu sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia, karena kalau tidak salah saya berada di Kalimantan Barat. Adik-adik pemuda Muhammadiyah protes karena ada kasus Ambalat. Ambalat dekat sini ya, Kalimantan Timur. Ambalat itu mana? Kalimantan Timur ya. Dulu pernah ada kasus Cipadan, ada tarik menarik antara Malaysia dengan Indonesia soal Ambalat. Yo. Terus ada yang protes pakai spanduk, ganyang Malaysia. Waduh, saya gusar.
Cuma ada juga spanduk yang lucu-lucu, Ganyang Malaysia, selamatkan Siti Nurhaliza. Saya gusar karena saya meyakini, termasuk Profesor Fazlur Rahman yang terkenal itu, guru dari Cak Nur, Nurholis Majid dan Buya Syafi'i Ma'arif, pernah memprediksi kebangkitan dunia Islam akan bermula dari Indonesia dan Malaysia. Tapi sekarang mau diadu domba. Saya termasuk yang tidak setuju, maka saya cari cara menghubungi kantor Perdana Menteri Malaysia, Pak Abdullah Badawi. Alhamdulillah beliau siap menerima. Maka saya ajak yang sempat hadir 7 orang tokoh, ketua umum ormas-ormas Islam, dan kita bertemu dengan Pak Lah. Waktu itu saya sampaikan, Pak Lah, demikian beliau dipanggil, ya, harap masalah Ambalat diselesaikan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Mohon Pak Lah bisa menelpon Presiden SBY. Itu saya sebagai ketua delegasi. Saya ingat sekali jawaban beliau singkat dalam dialek Malaysia, tak ada hasrat setakat pun untuk bergaduh. Maksudnya nggak ada keinginan untuk bergaduh. Besok tak telepon Presiden SBY, maksudnya SBY. Nah, selesai. Misi kami ya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk itu. Maka setelah itu sebagai ketua rombongan, saya putar otak, akhirnya bertanya soal Islam Hadori. Pak La lagi mempromosikan Islam Hadori, ya. Akhirnya beliau minta sekretarisnya bawa buku, kita diskusi Islam Hadori 2 jam di bilik sebelah. Wartawan sudah menunggu. Ini kealot betul ini pembicaraannya, 2 jam soal Ambalat, padahal sudah selesai soal Ambalat. Ada ungkapan Pak La yang menarik bagi saya. Mari kita bersatu, Indonesia, Malaysia. Muslim Arab sudah menunaikan tugas kesejarahannya, menyebarkan Islam apa. Muslim Persia termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Muslim India, Pakistan, Muslim Afrika Utara. Inilah masanya untuk Islam Asia Tenggara. Wah, bagus juga pikiran Pak Lah gitu. Maka oleh karena itu saya termasuk yang tanggal 4 Desember lalu saya berada di Kuala Lumpur dalam sebuah pertemuan aliansi strategis Rusia Dunia Islam yang saya jadi anggota sejak 2007, dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kebetulan saya bersahabat, beliau waktu menjadi ketua pembangkang, misalnya pembangkang itu oposisi, itu kalau datang ke Jakarta cari-cari saya. Maka saya undang ke PP Muhammadiyah bersama Ormas Islam dan ada wartawan. Senang sekali Pak Anwar Ibrahim. Kemarin selesai acara dia bilang boleh datang ke parlemen. Saya nggak nyambung. Beliau kan Perdana Menteri, kenapa harus ke parlemen? Rupanya ada kantor di parlemen, masih anggota parlemen. Itulah Perdana Menteri Malaysia, sistem Commonwealth, ya, Inggris dan lain sebagainya. Kami berdiskusi karena usul saya, beliau sedang mengajukan wawasan madani, negara madani. Maka saya bilang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, titel beliau Datuk Seri, gelar beliau, gimana kalau ada forum majelis cendekiawan madani Malindo Malaysia Indonesia, ya, saya usulkan anggotanya 99. Kalau di Malaysia tuan rumah 59, kami datang 40 cendekiawan muslim. Kalau di Indonesia peserta dari Indonesia 59, dari Malaysia 40. Setuju, ini akan segera kita untuk mendekatkan Malaysia dan Indonesia gitu. Nah, untuk tidak berpanjang, ini saya nggak lihat jam di sini. Kan di belakang saya nggak lihat. Oh masih 25 menit. Sana agak jauh itu di kaum ibu itu. Mata saya nggak melihat. Nah, saya ingin akhiri, ya. Islam sangat menekankan pentingnya waktu yang harus kita isi. Tadi ada isyarat dari Al-An'am juga, ya.
tentang umat-umat dahulu kala. Dalam arti kita harus mengambil pelajaran ya, dari sejarah umat-umat dahulu kala yang ternyata mereka banyak ya membangun bumi ini, membangun peradaban, tapi juga mereka melakukan pembangkangan, kekafiran, maka Allah musnahkan mereka semua. Ya, itu ada di beberapa surat Al-Quran ya, Pak Imam, kapan-kapan dibaca itu di Al-Qamar, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara ya, tentang umat-umat dahulu kala. Ini soal waktu. Maksud saya, kita harus mengambil pelajaran dari sejarah, dari umat-umat dahulu kala. Tadi ada juga isyarat dari rangkaian ayat yang dibacakan di rakaat pertama itu tadi. Umpamanya umat Nabi Nuh, mereka membangkang, menentang, melawan Nabi Nuh, bahkan menganggap Nabi Nuh itu gila. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujud, dituduh gila. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala, inni maghlubun fantasib, saya kalah, terkalahkan, maka bantulah saya. Kira-kira demikian Nabi Nuh. Kontan Allah menjawab, fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Kami buka pintu-pintu langit, mencurahkan air hujan yang deras, dan kami munculkan air dari bumi, bertemu air bah, banjir yang besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kalau banjir Amun teh belum berapa itu. Alabio ada banjir juga. Kemarin kita lewat belum seberapa. Saya melihat rumah-rumah penduduk ada yang tergenang juga itu. Dan di banyak tempat di Sulawesi Tengah banjir bandang. Kenapa disebut banjir bandang ya? Kok bawa-bawa bandang ya? Luar biasa, rumah-rumah hanyut semua. Air bah pada Nabi Nuh. Tapi karena waktu, hancur, musnah umat manusia. Apa ujung ayat itu Pak Imam? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Qur'an sebagai sejarah. Adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Ternyata terulang lagi sejarah. Apa dalam ungkapan bahasa Inggris, history repeats itself. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Kemudian setelah Nabi Nuh, kaum Tsamud itu Nabi siapa ya? Nabi Syu'aib, Soleh Pak Syu'aib. Mereka berjaya kaum Tsamud itu. Kebun-kebun korma mereka subur, ternak-ternak mereka gemuk-gemuk, sebagai tanda kemajuan kebudayaan dan peradaban. Tapi juga mengingkari Rasul Allah. Langsung Allah datangkan siksaannya. Wa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Kami datangkan angin kencang, puting beliung yang menumbangkan manusia sehingga mereka bagaikan pohon-pohon korma yang tumbang. Itu pernah terjadi. Terjadi pengulangan sejarah lagi kaum Ad. Itu Nabi Soleh ya, yang Tsamud tadi agak di selatan Jazirah Arabia, yang Ad itu di utara atau terbalik. Mereka membangkang lagi, mereka berjaya, bahkan digambarkan bahkan memahat gunung-gunung untuk jadi rumah dan istana. Rumah-rumah mewah. Sekarang ini belum berapa rumah mewahnya dibandingkan zaman waktu itu. Namun mereka mengingkari risalah ilahi, risalah tauhid. Allah datangkan balasan pada mereka. Wa arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtaz. Kami datangkan suara yang menggelegar, suara gemuruh, kemudian menumbangkan manusia sehingga bagaikan rumput-rumput kering yang terbakar. Terjadi pengulangan sejarah. Kaum Nabi Lut yang kita kenal sejarahnya,
Ya, belum seperti sekarang LGBT masih antara laki dan laki-laki. Ya, sekarang berkembang perempuan dengan perempuan, ada lagi transseksual, dan naudzubillah ada juga kelompok yang suka dengan binatang. Waktu itu Allah katakan arsalna alaihim hasiba illa ala ali Lut, kami datangkan hujan batu. Bapak Ibu, kembali ke soal waktu, terjadi pengulangan sejarah, prototipe, ya, mohon maaf ada istilah-istilah asing, dari umat-umat kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Thamud, kaum Nabi Lut terulang pada masa modern sekarang ini. Kalau LGBT ini saya baca luar biasa pengaruh di dunia, sudah masuk ke kalangan elit, para politisi, para artis, dan kuat secara ekonomi. Wah, saya mengamati kalau ada yang apa istilahnya mengomentari LGBT langsung dibully. Saya pernah juga, rupanya kekuatan di dunia dan di Indonesia kelompok ini. Kemarin pada malam tahun baru ada tempat-tempat tertentu di ibu kota Jakarta, pesta seks di antara kelompok LGBT ini. Naudzubillah, ada yang ngeri kalau kemudian Allah akan datangkan balasannya seperti terhadap kaum Nabi Lut dan seterusnya. Inilah dunia sekarang. Maka kembali soal waktu, Al-Quran memesankan jadikanlah ya sejarah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran untuk kita hidup. Namun pesan penting dari menggunakan waktu, kita isi dengan kerja, kita isi dengan kerja. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja ya. Dan ingat, walaupun saya lihat dari tempat saya ini belum ada yang tua jamaah ini ya. Kelihatannya masih muda-muda nih ya. Kalau Pak Tua PWM lebih tua dari saya ya. Tapi tampang beliau lebih muda dari saya. Bedanya ya, saya sudah berpindah dari dunia hitam ke dunia putih. Ubannya sudah banyak, tapi beliau belum gitu, masih tetap di dunia hitam. Nah, waktu terbatas, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menebar amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal kemaslahatan, betapapun usia kita. Maka mohon maaf saya jelaskan, saya ingin mengamalkan pesan Islam seperti itu. Saya nggak ingin berhenti. Selesai di PP Muhammadiyah ya, tahun 2015, setelah 2 periode berturut-turut, nah, saya dirikan ranting Muhammadiyah di tempat saya tinggal di Jakarta, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, persis di pinggir Jakarta dengan Depok. Ya, jadilah ketua ranting sampai sekarang. Oh, jadi saya ini bawahan beliau. Saya bawahan mana ketua PCM, ketua PDM yang hadir. Saya ketua ranting sampai sekarang. Ini periode kedua. Ini belum ada apa tanda-tanda yang bisa menggantikan ya. Maka saya minta izin ke PP, bolehlah 3 periode nanti tahun depan. Cuma ranting ini agak istimewa ya. Ya, mana saya kumpulkan nggak banyak kader Muhammadiyah. Gimana kalau kita dirikan ranting? Belum ada ranting sebelumnya. Sepakat. Akhirnya saya aklamasi dipilih jadi ketua. Ya. Tapi ada penasehat yang kita angkat. PWM nggak ada penasehat ya. PP juga nggak ada. Nah, ketua penasehat rantingnya Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Oh. Ketua MK. Anggotanya ada Profesor Dr. Rias Rashid, mantan menteri, beliau pemuda Muhammadiyah di kampungnya di Goa sana. Ada Profesor Dr. Jurnalis Udin, beliau itu pendiri Yarsi itu, masih hidup semua sekarang. Ada anggota yang lain, Dr. Adi Sasono wafat, mantan menteri koperasi. Ada juga tidak tinggal di kelurahan kami di perbatasan, namanya
Dr. Anies Baswedan. Ya, kenal ya? Ini Al-Amin nama masjid ini terkait Amin Rais atau Amin lain? Oh, Amin Rasulullah gelarnya Al-Amin gitu. Tadi saya wah ini Al-Amin ini. Jangan-jangan ini pengaruh dari Pak Amin Rais. Ternyata bukan ya. Bukan juga pengaruh Amin yang lain. Pada 2000 berapa? Kemarin 23 ya. 24 ya. Nah, maka jangan pernah berhenti. Di akhir hidup saya ya, saya bermimpi punya sekolah internasional. Ini panjang waktunya. Di Muhammadiyah dulu saya coba ya, undang PWM ada tanah nggak jadi juga. Udah saya dirikan sendiri. Saya dibimbing mimpi, bukan mimpi tidur pulas, lagi duduk-duduk salat subuh. Kenapa tidak di kampung leluhurmu? Bapak ibu saya dari Sumbawa, leluhur mereka orang Goa Makassar. Lantas saya berpikir, dan saya diberitahu itu ada kompleks makam di dusun di pelosok Sumbawa sana dari kakek yang jadi ulama lokal. Saya ke sana, ternyata ada tanah ulayat lah, 5 hektar. Sekarang ditambah hutan lindung 90 hektar. Kata Menteri Kehutanan, Bang Din kalau mau 300 hektar juga kami beri gitu. Walaupun 15% boleh dipakai. Saya dirikanlah pesantren yang saya tiap malam itu pikiran saya tentang pesantren ini, pesantren modern internasional ya. Santrinya baru 8 tahun ya, lebih banyak santri MBS Nurul Amin di sini, tapi sekedar saya cerita, bukan untuk mempromosikan dan menandingi. Dari Papua ada, dari Aceh ada, dari luar negeri banyak, Timor Leste, Kamboja, Thailand, Filipina, Rusia. Nah, ini tadi pagi jam 3 ada 2 santri Rusia berlibur di Jakarta di rumah kami. Bapak ibunya datang dari Rusia, dia harus pulang ke Sumbawa. Ini harus masuk tanggal 5. Telat nggak ada ampun. Angkat koper, pulang saja. Ini hari terakhir. Saya pantau tadi, kalau jam 3 ke airport bandara Jakarta, jam 2 harus bangun. Saya telepon tadi, jam 3 sini berarti jam 2 sana. Udah bangun nggak? Anak kelas 10 SMA, adiknya kelas 9 SMP. Alhamdulillah ya. Ini sebagai contoh, dan ya saya ingin ada segera universitas internasional di tengah hutan, di perbukitan gitu. Saya tidak ingin berhenti, ada lagi. Termasuk terakhir saya gusar dengan kemungkaran struktural ya dalam kehidupan bersama ini. Lewat Muhammadiyah tidak mempan dulu ya. 2010 kita mulai jihad konstitusi, mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Saya pimpin langsung ke Mahkamah Konstitusi, jihad konstitusi, undang-undang tentang migas. 79% migas Indonesia dikuasai asing, termasuk di daerah ini kaya raya, Kalimantan pada umumnya. Alhamdulillah kita gugat. Terakhir juga undang-undang lain. Maka saya bilang sama istri ya, beliau cucu Kiai pendiri Gontor, Kiai Haji Imam Zarkashi. Ya, akhir hidup ini saya minta mundur dari ASN itu. Sebagai profesor masih pada umur sampai 70 tahun pensiun. Waktu itu 65 tahun, sekarang 66. Gimana, mundur aja lah. Ya kita tetap ngajar gitu. Udahlah, hidup apa adanya, tapi tetap, karena kenapa? Saya meyakini arwah manusia di alam barzakh mengetahui apa yang terjadi di dunia. Arwah, tapi tidak berkomunikasi karena ada barzakh, tembok. Saya tidak ingin menangis apalagi meratap di alam barzakh nanti, menyaksikan umat Islam terpuruk, terpinggirkan dalam kehidupan nasional, apalagi jasanya begitu besar ya. Maka kita bersepakat ya, ini sekedar mengisi waktu ya, tidak bisa terlalu produktif.
seperti anak-anak muda, anak-anak dan cucu masih kecil, atau seperti anak-anak muda. Inilah pesan, marilah kita isi waktu dengan kerja, dengan prestasi. Inilah watak Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Antara lain banyak, sudah diputuskan Muktamar 2022 di Solo, Risalah Islam Berkemajuan, yaitu agama yang menuntut pemeluknya untuk hidup maju. Ibadat memang tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jangan pikirkan ibadat itu sebagai tujuan akhir dalam arti terminal terakhir. Selesai ibadat, selesai semuanya. Selesai sholat, ya, wassalam ke kanan ke kiri, tapi wassalam, ya. Ini Masya Allah, subhanallah, imam suaranya merdu. Dan kalau yang paham Al-Quran, menghayati itu, maunya jangan berhenti, tambah setengah juz lagi ayatnya, gitu. Apalagi nanti kalau Ramadan, ya, tidak perlu sholat 8 rakaat tapi sama dengan berapa jam selesai, karena nyaman, kita bisa menghayati. Kalau yang tidak paham, hayati dengan perasaan saja, gitu. Nah, apa ibadat bukan tujuan terakhir, terminal. Selesai sholat, wassalam. Selesai puasa nanti 2 bulan lagi, atau sekitar 2 bulan lagi, tahu-tahu Lebaran, Idul Fitri, mengandung arti bubaran. Enggak ada lagi itu nilai-nilai puasa, hanya bertahan, ada katanya 3 bulan, 6 bulan, sebulan, seminggu. Ada yang hari pertama Idul Fitri nilai-nilai Ramadannya sudah rontok, ya. Padahal di Ramadan imsak, begitu Idul Fitri ada ketupat kandangan, apalagi soto Banjar, 4-5 kali sehari dia makan. Hari pertama Idul Fitri, di mana imsak. Selesai haji, ya, saya lihat ini banyak yang berpeci haji. Ini berarti sudah menunaikan ibadah haji semua, ya, bapak-bapak yang berpeci haji. Saya pernah ceramah di Patani, Thailand Selatan, di hadapan 700. Saya minta ulama, ya, di sebuah aula besar, semuanya berpeci haji, berpeci putih. Ketika saya tanya para haji gini, ternyata yang sudah menunaikan ibadah haji hanya 10%. Yang lain peci hajinya dibeli di pasar mana, gitu. Selesai haji belum selesai, maka ya, kena waktu. Yang paling penting bagi kita umat Islam ini adalah beribadat pasca waktu ibadat. Sholat setelah sholat. Aneh, ya. Kalau pada waktu sholat kita menggelar sajadah sepanjang nggak sampai 2 meter, 1,5 meter, marilah di luar sholat kita gelar sajadah panjang, lagu Bimbo itu. Kita bersujud terus menerus. Maka yang paling penting waktu setelah ibadat. Oleh karena itu, ya, illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak setuju kalau diterjemahkan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Tidak salah terjemah itu, tapi kurang pas. Lil ibadah, ayat itu bukan lil ibadah, untuk ibadah. Illa liya'budun, kecuali liya'budun kata kerja, fi'il mudhari zaman sekarang. Liya'budun terus menerus, tidak berhenti beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama menjelmakan nilai-nilai ibadat di luar masa ibadat, menjelmakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Di sholat Rabbi Ghifirli, singkat doanya, ya, duduk antara 2 sujud, antara lain, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maksudnya di luar sholat menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Warzuqni, berapa kali sehari semalam itu doa, ya paling 17 kali, ya.
setiap rakaat. Warzuqni bukan kemudian berpangku tangan menunggu emas dari langit, tapi kerja mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di buminya ini. Jadi orang kaya. Pesan sholat itu menjadi orang kaya. Pesan warzuqni, itulah Islam berkemajuan. Jangan jadi orang miskin. Pak Syafi'i dulu pernah mengatakan, fakir miskin disebut dalam Al-Quran, tapi jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen kan? Yang tidak kerja. Jadi Islam berkemajuan. Saya tidak singgung secara khusus. Pesannya adalah kita kerja, produktivitas, mengisi waktu, menghargai waktu, dan inilah yang melahirkan peradaban utama, peradaban tinggi. Karena sudah ada tanda ya, jam 6 ya? Masih ada. Enggak, itu bunyi jamnya 15 menit. Hah? Oh, sure. Baru terbit. Ya, masih ada waktu beberapa saat untuk 2 orang penanya. Oh, sini Mas, Pak, sini. Enggak ada mic lain ya? Ini aja. Ini aja. Atau bisa cepat mic. Oh, ini ada. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kapan kira-kira bantuan Allah ini terhadap Palestina nih? Kan tadi mengenai masalah wal asr. Nah ini sudah keterlaluan, hampir 450 ribu. Oke, sudah. Ya, Kapan bantuan Allah? Jawabannya nasrun minallah wa fathun qarib. Tapi kalau saya baca itu pertanda saya selesai ceramah. Pertolongan Allah dekat dan kemenangan dekat kalau kita yakini itu. Nah, cuma dekatnya kapan? Nah, ya ini memang masalah besar. Tadi malam ada tulisan 3 hal yang akan meruntuhkan Israel. Tapi saya belum yakin. Selama kita umat Islam tidak bersatu. Sayangnya bangsa-bangsa Arab tidak mau bersatu, termasuk soal Israel. Ya, ada yang sudah membuka hubungan diplomatik, ada yang kerjasama ekonomi. Indonesia ini kerjasama ekonomi dengan Israel ternyata besar sekali. Walaupun sikap politiknya keras tegas sejak era Bung Karno dulu hingga sekarang ya, karena itu amanat konstitusi. Tapi bangsa Arab nggak bisa bersatu. Saya kebetulan mendirikan dan jadi ketua komite pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Jakarta sana, lintas agama yang sering demo-demo itu, aksi-aksi terakhir di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Ya, kita teriak, ada yang putus asa. Bang Din, waduh, kita sudah teriak-teriak terus. Apalagi kalau kita tidak berteriak, saya bilang. Selama ya negara-negara dikuasa Barat, khususnya Amerika, ya masih mendukung Israel, beberapa negara Eropa, dan apalagi menerapkan standar ganda, istilahnya Amerika tidak sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Tapi yakinilah, jangan pernah berputus asa, ya. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirun, ya. Namun kita harus terus meningkatkan cara kerja. Saya kok optimis tentang masa depan ya. Apalagi kawan-kawan di Palestina sana, Masya Allah. Ini terus terang saya ingin tampung. Kemarin datang ke Jakarta, bertemu di rumah saya dengan ARI BP tadi di Indonesia, Aliansi Global Bela Palestina. Saya bilang, kami siap menampung anak-anak Palestina yatim piatu, berapapun, ribuan, puluhan ribu. Saya yakin keluarga-keluarga Indonesia siap menampung. Mereka nggak mau mengirim. Mohon maaf, bukan budaya kami untuk mengizinkan anak-anak kami dibawa keluar. Kalau begitu nanti siapa yang akan melanjutkan perjuangan Palestina di Gaza dan di tempat-tempat lain? Saya terharu itu. Tapi kalau anak usia sekolah, kuliah, silakan beri beasiswa. Sekarang kita mau tampung, termasuk beberapa universitas Muhammadiyah itu. Dan mereka luar biasa perjuangannya.
Sekarang sedang mau kita bantu dengan mendekatkan keluarga Indonesia dengan keluarga di Gaza, ya, sebagai hubungan keluarga. Kira-kira $500 Amerika per bulan gitu. Berapa itu? Ya, nggak sampai berapa, $500. 6 jutaan. 6 jutaan sebulan membantu mereka dan membeli mobil karavan truk yang bisa jadi rumah sementara, ada kamar-kamar termasuk kamar mandi, kamar tidur, itu seharga $7.000. Ini sedang kita galang dana. Jadi kembali ke pertanyaan kapan, ya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah berhenti apalagi berputus asa dalam perjuangan. Alhamdulillah sekarang tanpa kita rekayasa dunia bangkit. Non muslim bersimpati kepada Palestina. Lihat kampus-kampus di Amerika, mereka melakukan camping, berkemah di depan kampus-kampusnya sebagai solidaritas. Indonesia terlambat, baru setelah di Amerika mahasiswa berkemah di kampus membela Palestina, baru mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi setelah hanya sehari, hari kedua nggak ada kemah lagi. Ini ada global people's power dunia yang bersifat global. Maka kita nggak pernah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti rezeki min haitsu la yahtasib, sama juga dengan pertolongan Allah. Tapi kalau Allah langsung menolong kan bisa saja kan, musnahkan Israel seperti tadi umat-umat terdahulu. Tapi di mana ikhtiar dan usaha kaum beriman? Ini ujian. Jadi saya tidak bisa jawab kapan, saya tidak bisa meramal, hanya bisa meyakini selama kita tetap berusaha. Itulah Muhammadiyah memilih penutup ceramah, tapi saya belum baca ya karena belum mengakhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, penggalan dari ayat suci Al-Quran. Saya di MUI pernah jadi ketua umum MUI 2014-2015. Karena Kiai Sa'al Mahfud ketua umum wafat, otomatis wakil ketua umum naik. Sementara saya nggak mau waktu itu. Ini MUI ini makomnya tinggi, harus biasa-biasa pakai serban ya. Saya nggak biasa pakai serban. Tapi Pak Amidan orang Alabio tadi datang ke rumah, Pak Din harus bersedia. Beliau wakil ketua, akhirnya bismillah ya. Tapi saya di MUI, saya bisa tolonglah tokoh-tokoh ormas Islam ini kalau mengakhiri pidato jangan pakai miliknya sendiri. Oh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang Muhammadiyah nasrun minallah. Yang persis dulu hafal saya semua itu. Wallahu yahdina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Itu persis itu. Nah, saya ubah jangan lil muslimin saja dong, tambah lil muslimat. Ketawa mereka. Maka kalau saya di kalangan MUI, di lingkungan MUI yang majemuk itu saya nggak pakai nasrun minallah fathun qarib ya. Jadi itu ayat yang bagus sekali. Terakhir satu Ya Bapak. Satu aja. Ini udah lewat waktunya. Kapuas. Ada sini Pak. Nah sini. Sini Pak. Kapuas. Sini Pak. Yang bertanya yang duduk Dari Kuala Kapuas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof, tentang kebangkitan Islam itu kan sering diprediksi gitu ya. Bahkan diprediksi di Indonesia nanti akan bangkit umat Islam itu. Apakah memang seperti itu? Yang kedua tuh tentang menurunnya girah anak muda terutama mahasiswa itu tentang memberantas kemungkaran. Kalau dulu kan aktif sekali mahasiswa, tapi sekarang di zaman saya itu masih aktif, tapi sekarang sudah menurun sama sekali. Ini gimana? Makasih. Assalamualaikum. Memang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita akui ya, gairah semangat jihad generasi muda Islam ini menurun. Tetap ada, namun jumlahnya terbatas. Yang kebanyakan bukan hanya terpapar, tapi sudah terpengaruh oleh budaya
modern, yang liberal, liberalisme, apalagi hedonisme. Paham hedonisme itu? Wah, sedikit-sedikit gadget, media sosial dari anak-anak. Saya punya cucu umur 3 tahun, 2 tahun, oleh bapak ibunya nggak boleh pegang HP sama sekali. Bahkan TV nggak boleh. Agak ekstrim itu orang tuanya. Untuk makan, waktu makan. Sebab kalau sudah lihat TV waktu makan ada kartun, ya nggak makan, terganggu kesehatannya dan seterusnya. Tapi begitu umur 3 tahun jebol, melihat sepupunya pegang HP, sehingga kalau diambil, wow, menjadi masalah baru. Dan luar biasa pengaruh dari gadget sekarang ini. Jadi saya sepakat, termasuk generasi muda Muhammadiyah, jadi gairah dan semangat jihad ya menurun. Kalau saya boleh bukan berhusnuzon, ini tidak mustahil karena ada rekayasa dari luar. Prabowo, kami dulu satu kantor ya, tahun 1992 sampai tahun 98 satu kantor. Saya pulang dari Amerika, doktor 91, tahu-tahu disepakati didirikan sebuah lembaga namanya Center for Policy and Development Studies, CPDS. Saya direkturnya, yang membackup Prabowo masih kolonel ya, kasih rumah. Tiap hari Selasa diskusi, ada 15 jenderal, masih sebagian hidup sekarang. Ada 15 sampai 30 cendekiawan muslim. Idenya mendekatkan Islam dengan ABRI, dekatkan Islam dengan pemerintah. Beni Burnani sedang menggoyang Soeharto. Ini panjang saya cerita ini ya. Beliau waktu itu saya dengar seorang kolonel Prabowo, ini umat Islam nih mau direkayasa, tidak akan mampu untuk menaklukkan menghilangkan Islam di Indonesia kecuali dirusak anak-anak mudanya. Itu seorang Prabowo, nggak tahu sekarang jadi presiden masih seperti itu nggak pikirannya. Nah, tapi kemarin di pembukaan Tanwir Muhammadiyah ada mengisyaratkan itu. Saya ditanya wartawan, itu pikiran lama beliau konsisten, dan saya setuju. Ada rekayasa sistematis. Kalau mau merusak bangsa Indonesia, mau merusak umat Islam, rusaklah anak-anak mudanya. Dan pada tingkat tertentu terjadi sekarang. Walaupun saya tidak pernah pesimis, selalu muncul anak-anak muda yang berkomitmen terhadap agamanya itu. Dan Allah akan menggantikan mereka. Apa ayatnya? Akan menggantikan generasi yang rusak dengan generasi yang baru. Ada di sekitar Al-Maidah ayat Al-Quran ya, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan ya kita jangan berputus asa. Orang-orang tua, cuma orang-orang tua harus sadar sekarang dunia sudah lain. Kita menghadapi generasi milenial, Gen Z, milenial. Jangan kemudian kita dekati dengan pendekatan generasi kolonial. Kita ini kolonial mungkin ya pada usia saya pun. Inilah, tapi saya ingin tutup, kita tidak boleh berputus asa, jangan kehilangan harapan, harus terus berjuang. Yang paling penting taktik dan strategi, jangan saling salah menyalahkan, dan terutama bukan masanya lagi kita untuk bersilang sengketa dan berkonflik di kalangan umat Islam. Muhammadiyah, warga Muhammadiyah menjadi pelopor persatuan umat. Jangan terjebak pada isu-isu kecil, jangan saling menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Memang ente sendiri yang mau masuk surga. Inilah yang harus kita hindari. Para tokoh perlu menjadi, kebetulan saya alumni Gontor, saya amalkan betul prinsip moto alumni Gontor itu perekat umat, berada di atas untuk semua golongan. Inilah saya kira Muhammadiyah kita, termasuk di daerah ini, apalagi juga Majemuk, ada organisasi lain, NU,
pernah dipimpin oleh orang yang berasal dari dekat sini, Kiai Idham Khalid Amunte itu dari mana katanya kemarin, dan banyak yang lain. Ya harus bersama-sama, jangan kemudian masalah-masalah kecil. Tahun 50-an kita diadu domba, hanya masalah kecil, mau pakai usolli, mau pakai kunut. Ya, alhamdulillah kata Pak Kiai Hashim Muzadi, waktu beliau memimpin NU, saya ketua umum PP, beliau ketua umum PBNU, kami sering bertemu karena sama-sama alumni Gontor, walaupun beliau jauh lebih senior dari saya. Sering ceramah, ya ada saya, sering kita undang ke Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi masalah furu'iyah, apakah baca doa kunut atau tidak waktu sholat subuh. Sudah tidak dipersoalkan lagi, karena banyak yang sudah tidak sholat subuh. Tidak lagi persoalkan berapa rakaat taraweh, karena saya karena dulu waktu SD SMP di sekolah NU, bapak saya sekretaris NU tingkat kabupaten cabang, sekolahkan NU Ibtidaiyah Thanawiyah, jadilah saya kelas 2 Thanawiyah itu ketua IPNU. Saya mantap ketua IPNU. Nah, beda sama bapak-bapak, ibu-ibu. Saya waktu kecil di NU, saya pernah hidup di dua alam. Waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah. Insya Allah kalau meninggal masuk surga. Pimpinan pusat IPNU. Waktu itu tahun berapa itu? Bang Din mohon jadi sohibul bait, buka puasa PP IPNU, PP IPPNU, dan para alumni. Senang sekali. Buka puasa, pas mau sholat taraweh, saya berdiri, kawan-kawan semua, malam ini kita sholat taraweh. Saya akan jadi imam dan tarawehnya 20 rakaat. Teriak, nggak usah Bang Din, kita 8 rakaat saja. Mbak, saya 20 rakaat bisa. Saya mau baca ayat-ayat panjang gitu, kayak Pak AR dulu ya, sholat di kalangan pesantren, udah 20 rakaat sholat taraweh, tapi baru 8 rakaat ayatnya panjang. Jemaah protes, Pak Kiai cukup 8 rakaat saja. Akhirnya disepakati, kalau gitu kita nggak usah sholat taraweh Bang, sholat isya saja, nanti sholat taraweh di rumah, lebih bagus kita tadarus budaya. Ya karena disepakati, akhirnya diskusi, pulanglah ke rumah. Saya yakin nggak sholat taraweh di rumah itu. Jangan lagi persoalkan itu masalah-masalah, apalagi ya mohon maaf ya, yang mengkafirkan, yang menyalahkan. Ya, ajak berdiskusi. Inilah ummatan wasata, syura, kedepankan syura, bermusyawarah. Ya, kalau dengan non muslim jelas masalah akidah jangan campur aduk. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada terselubung, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara secara manusia, apalagi sesama muslim. Ajak diskusi, nggak bisa ada kesepakatan, ayatnya beda pemahaman, hadisnya beda. Ya, lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Ini yang harus kita kembangkan. Saya pribadi seperti itu, tapi ya ini juga saran bagi umat Islam, warga Muhammadiyah khususnya, kita harus luas dalam pergaulan, luas dan luas. Bahasa apa tuh luas? Luas dan luas dalam pergaulan, tapi teguh dalam prinsip. Kalau sudah menyangkut prinsip, apalagi akidah, bukan wilayah kompromi. Tapi ya, lakum dinukum waliyadin, saya terapkan itu. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh. Kemarin ketua umum PGI yang baru, Dr. Jeki Manuputi, ya, pernah membantu saya waktu saya jadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, Special Envoy of the President for Interfaith and Intercivilizational Dialogue and Cooperation. Saya pernah angkat setingkat menteri. Awalnya menolak, tapi Jokowi 3 kali bertemu baru saya setujui. Bismillah, tapi dengan syarat 1, 2, 3 panjang, termasuk mengatasi kesedihan ekonomi.
Jangan segelintir orang menguasai 60% lebih aset nasional. Setuju. Setelah setahun saya tagih, nggak mudah itu Prof. Ah mudah Pak Presiden kalau ada keinginan baik, goodwill and political will. Siapa-siapa Prof kita angkat jadi Taipan gitu. Saya bilang ya 4-5 orang, jangan hanya Taipan itu. Oh, gampang asal ada keinginan. Nanti saya ajak di sana Bogor malam-malam. Tapi sampai saya nggak bisa dia. Udah kimia saya, chemistry saya nggak cocok sama orang seperti itu. Saya mundur dari jabatan penting bergengsi itu. Buat apa? Maka saya punya catatan. Ya, pada beliau ini ngomong politik nggak usah lah ya. Tapi saya nggak ikut kawan-kawan seperti itu sekarang. Lagi apa? Tapi jangan basa-basi gitu. Bukan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan Indonesia. Ya, jadi luas dengan siapa saja, jangan nggak mau karena non Muslim. Tapi menyangkut prinsip teguh. Saya kira itu prinsip wasatiyah juga. Nah inilah kira-kira ya kita umat Islam, dan saya sangat bersyukur, berbangga. Ini Kalsel ini terus terang bagi saya sebagai pengamat sosial keagamaan salah satu sumber dari ulama ya. Salah satu daerah yang banyak menghasilkan ulama, dan saya tahu koriknya luar biasa banyak. Waktu saya di Gontor, anggota Jamiatul Qura itu dari sini semua. Ada dari Kandangan, ada Banjarmasin, ada dari Amunte. Ya berarti apa? Belajar Al-Qur'annya baik dari waktu kecil ya. Banyak apa istilahnya? Balai-balai ngaji, pesantren-pesantren. Walaupun terakhir saya ikuti yang juara MTQ dan MTQ internasional bukan orang Kalimantan Selatan, orang Sumbawa, nah, orang Bima yang Syamsuri Firdaus itu. Ya, dia tinggal di Jakarta sekarang, dan ternyata banyak ya bagus saja, tapi tidak hanya tahfizul Quran, tilawah, juga yang kita pentingkan tafhimul Quran dan tatbiq Al-Quran, penerapan Al-Quran. Inilah silaturahim kita. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan minat, tidak sesuai dengan harapan, tapi saya pandang penting topik tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya perlu sisakan energi.